أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وألف من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. رواه النسائي عن أبي Umamah. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para jamaah, seluruh jajaran pengurus masjid, juga para tokoh masyarakat, Pak RW. Alhamdulillah, lagi-lagi alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Rabb yang Rahman dan Rahim. Allah pengasih lagi penyayang. Allah yang memberikan nikmat-nikmat dalam kehidupan. Miskin bahasa, patah lisan untuk menuturkan satu persatu, menghitung-hitung nikmat-nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau ada orang yang mau mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan, pasti tidak dapat. Ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, lahir dan batin, sampai ginari, panjang umur kita Allah kasih kenikmatan. Menghitung nikmat sebelah mata aja, kata orang Betawi bilang nggak bisa. Pak RW ini, Pak RW ada umur 17 sekarang ya, 17-an. Panjang umur, sehat badan. Tapi alhamdulillah, nikmat yang tertinggi adalah iman, Islam dan ihsan. Nikmat tertinggi kita Allah berikan. Kita punya kemauan dan kemampuan untuk maaf. Kalau pakai bahasa buku, Allah berikan tunduk, patuh, pasrah, menyerah secara utuh, menyeluruh, lengkap dan genap di bawah titah perintah Allah. Kelihatannya enak kita di rumah sama anak, sama bini, sama cucu. Tapi kita tinggalin sementara masuk rumah Allah. Ya, apalagi saya yang lagi nggak enak badannya. Terlalu banyak lah. Kalau saja kita mau menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, nggak bakalan dapat. Ya, kita syukuri saja tuh. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah. Sampai hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kita bisa nyebut aja ala ni'amillah, atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dari pagi sampai ginari aja udah berapa kali kita makan, entah berapa suap nasi yang sudah kita ini. Kalau kita hitung butir-butir nasi, ya Allah. Ya, ada orang yang lagi sakit gigi, lagi serawan, nggak enak makan. Ya, apalagi yang ya sudahlah, susah nyebutnya. Ya, saya ditemani oleh beliau di rumah sakit.
Allah kirim. Makan enggak apa enggak diimpus. Kita ya alhamdulillah dari pagi, ya kan? Alhamdulillah. Dengan makan, minum dan lain-lainnya ada tenaga, alhamdulillah kita gunakan tenaga itu, kenikmatan itu untuk mensyukuri nikmat Allah, datang ke rumah Allah, ke masjid. Terlampau banyak untuk kita urai, tapi lagi-lagi satu kaedah, tidak ada orang yang ingin tidak mulia. Coba tunjuk tangan siapa yang mau hidupnya hina. Ada gak? Gak ada. Gak ada. Semuanya mau mulia. Tapi tingkat kemuliaan tuh bermacam-macam. Tingkat klasifikasinya bermacam-macam. Sampai ada yang mulia di mata manusia tapi hina di mata Allah. Ada juga orang yang mulia di hadapan Allah walaupun masyarakat menganggap tak dipandang sebelah mata. Pak, contoh aja dikit aja nih. Sering saya sampein thalabul halal jihadun. Ini supaya jadi catatan buat kita nih kepala rumah tangga nih yang punya bini, punya anak, punya cucu yang lagi berjuang. Thalabul halal jihadun, cari duit halal di tempat halal dengan cara halal untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang halal dari beberapa cabang sandang, pangan, papan sampai pendidikan anak cucu kita. Kita nyari duit malang melintang, mandi keringat, banjir keringat. Jihadun, jihad itu. Ya, kecuali ada orang yang dapat duitnya boleh ngentit. Ngentit lagi. Apa? Ngentit apa? Ngentit biasanya bilangan dikit ya. Ngentit biasanya bilangan dikit. Ada orang yang ngeraup duit rakyat, mengaup duit negara. Walaupun disebut dia yang mulia, yang terhormat, maaf cakap, sebutan manusia tapi hina dan nista. Gak terlalu panjang-panjang. Jadi sekarang kita udah masuk bulan Muharram, tanggal berapa nih? Sabali 11. Oh, kebetulan saya lahir tanggal 10 Muharram. Jadi gimana? Happy birthday. Oke. Oh tuh terlalu banyak. Siapa orang ingin mulia, muliakanlah sesuatu yang dimuliakan oleh yang maha mulia, maka dia adalah manusia mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kendati orang itu dikatakan orang gak punya apa-apa, hidup di tengah masyarakat, tapi insya Allah kita Pak, siapa yang udah 4-5 kali masuk ke dalam istana? Ada gak? Istana apa ya? Tapi alhamdulillah saya nggak bisa bilang. Berulang-ulang kali setiap hari mondar-mandir masuk lagi ke dalam istana rumah yang dimuliakan oleh Allah yang maha mulia. Inna buyutallah fil ardi al masajid wa inna haqqan 'ala Allah ay yukrima man zarahu fiha. Sering saya sampaikan. Ya, inna buyutallah fil ardi al masajid, sungguh rumah Allah di permukaan bumi itu adalah masjid. Bahkan saya pakai hiasan kata bukan rumah lagi, istana. Istana Allah di muka bumi itu adalah masjid. Wa inna haqqan 'ala Allah ay yukrima man zarahu fiha, sungguh Allah yang maha mulia memuliakan orang-orang yang masuk ke dalam masjid dengan sikap dan perilaku mulia. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah. Walaupun keadaan kita bersahaja. Ini bulan Muharram. Bulan
haram. Kalau bulan Agustus ada pada girang, Agustus lagi nih, gua naik panjat-panjatan lagi. Udah tua bangke, udah uban mau main panjat-panjatan. Giliran Muharram nggak ngerti. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. 12 bulan. Inna iddatasy syuhuri 'indallah, sungguh bilangan bulan di sisi Allah dalam satu tahun 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari bilangan 12 bulan itu ada ampe lagi. 4 bulan yang dimuliakan Allah. Di antaranya adalah bulan Muharram. Rata-rata orang taunya bulan mulia itu bulan Ramadan. Ya, padahal Muharram mulia dan lain-lain. Ya, siapa orang yang memuliakan bulan yang mulia yaitu bulan Muharram dengan sikap perilaku mulia, seperti kita masuk ke tempat mulia masjid, masuk ke tempat mulia majelis ilmu, kita bergaul, bersilaturahmi dengan sikap mulia, insyaallah deh mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah, amin. Ya, mudah-mudahan amal-amal kita diterima, amin. Jangan sampai ada kita beramal-amal juga tapi nggak diterima, nggak ada pahalanya, naudzubillah. Ya Pak, maaf ya kalau saya ngomong kewat, ngomongnya lebay. Bayang di masjid, tiap hari masjid, sembayang lagi. Ya, tapi masih percaya sama cincin. Gua tiup aja, nih cewek ngikutin gue nih. Ya umpame. Masih bertindak syirik. Naudzubillah. Terlalu banyak. Kalau saya bilang terlalu banyak hal-hal yang cenderung kepada tindakan syirik, tapi karena orang itu tidak mengaji, akhirnya dia tidak tahu sedang dia bertindak syirik. Wah, Pak RW, kalau bukan karena ente jadi Pak RW, wah, ane sih nggak senang deh hidup di sini. Kalau bukan ada nggak Pak RW, Pak Yus yang jadi nggak senang, yang memberikan kesenangan itu siapa? Ya Pak ya, yang memberi kesenangan adalah Allah. Secara hablum minallah, secara hablum minannas, benar nanti ada urutannya. Istri yang menjadikan penyebab atau asbab sehingga Allah berikan senang, mesem-meseman dan lain. Sampai kita punya RT, punya RW, sebab orang-orang yang baik-baik jadi RT, jadi senang, damai di masyarakat. Ada asbab-asbabnya. Kita kembali lagi, ya. Jadi siapa orang yang memuliakan sesuatu yang dimuliakan Allah, dia adalah manusia mulia. 12 bilangan bulan dalam satu tahun, di antaranya 4 bulan mulia. Di antara 4 bulan mulia itu bulan Muharram. Ya, mudah-mudahan kita pandai memuliakan bulan Muharram, amin ya rabbal. Saya ulang tahun nih Pak Bang Fahmi, saya ulang tahun. Saya lahir tanggal 10 Muharram. Alhamdulillah, udah gitu aja udah buat catatan. Sekarang kita ngaji aja deh, langsung ngaji hadis. Hadis yang keberapa sekarang? Apa? Yang mana? Sebut aja hadis yang pertamanya. Apa? Hadis 271 halaman 208, Innallaha ta'ala la yarda li 'abdihi yu'min. La yarda. Tunggu kok. Berapa? 271 hadis 271. Hadis 271. Oh ya.
Oke. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha ta'ala Innallaha la yarda li 'abdihil mu'min idza dhahaba bi safihi min ahlil ardi fasabara wahtasaba bi thawabi dunal jannah. Rawah Nasa'i an Ibni Umar. Kita artikan secara harfiah dulu. Innallaha, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala, la yarda, enggak ridha, enggak senang, enggak suka, li abdihi, kepada hambanya manusia, al mu'min, yang dia mengaku beriman, idza zahaba, manakala dia berangkat pergi, bisofihi, dengan senjatanya, pedangnya, min ahlil ardi, di permukaan bumi, ya, dia perang, fasabara, dia juga bersabar dalam perang, wahtasaba, sedang dia punya kalkulasi, hitungan, niat tertingginya, ya, wahtasaba bisawabi, dengan keuntungan, dunal jannah, bukan karena ridha Allah dan mengharapkan surga. Gua mau perang lawan musuh-musuh Islam supaya saya dipanggil pahlawan, supaya nanti pangkat saya menjadi bintang 7. Wah, bintangnya 5 jadi 7. Oh, bintang 7 obat masuk angin, jamu gitu. Ya. Jadi innallaha la yarda, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridha, enggak suka, enggak senang. Allah enggak ada senyum li'abdihil mu'min, terhadap orang-orang yang beriman, idza dhahaba bisayfihi, kalau dia berangkat pergi dengan pedangnya, min ahlil ardi, di permukaan bumi, fasabara, gagah, hebat, teguh sampai menang, tapi wahtasaba bithawabi dunal jannah, yang diharapkan, yang dihitungkan kalkulasinya, keinginannya, ya, thawabi, balasannya dunal jannah, bukan ridha Allah dan surga. Gue kepengen supaya nanti dapat pensiunan tinggi, jadi jenderal, jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu, pengen begini. Ya, ya Pak, ya Pak. Jadi maaf cakap ini, Allah nggak suka, nggak ridha terhadap orang-orang yang ngaku beriman kalau dia berjuang, ya, bisayfihi ini, dengan saif ini Pak, pedang Pak. Jadi kita artikan, maaf cakap, dengan posisinya dia, senjatanya dia, apakah dia RT, dia RW, dia ustadz, dia kiai, dia bla 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 bla, yang punya kedudukan di masyarakat, tapi bukan karena Allah dan Rasulnya, bukan karena Islam dan umat Islam, tapi kepengen kepentingan pribadi. Itu loh, kepengen apa? Ini dunia, bukan karena Allah. Kalau ada orang yang macam begitu, ya, Allah tidak ridha, nggak senang. Allah kirim. Kita kembali lagi, maaf, 5 kali sehari semalam kita sholat. Sebelum kita ruku, sebelum kita i'tidal, sebelum sujud dan lain-lain, kita buka sholat kita itu dengan doa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Coba ini. Bayang kalau ada orang kedekak-kedekuk yang sujudnya lame, bu ilah ampe jidatnya hitam, buat dipajang sama orang, buat disebut dia si ahli khair, dia si ahli sujud, dia si bla bla. Harapannya pujian orang, maaf Allah nggak ridha.
Innallaha la yarda, Allah tidak ridha li 'abdihil mu'min, kepada hamba-hambanya yang aku beriman, idza, apabila zahaba, dia berangkat perang, bisayfihi, dengan pedangnya, dengan senjatanya. Kalau sekarang nggak ada senjata pedang-pedangan lagi, ya, yang ngajar ustadz-ustadz dengan keilmuannya, senjatanya itu para kiai, ya, para pembesar-pembesar dengan jabatannya, keilmuannya, maaf, ya, min ahlil ardi, di permukaan bumi, fasobaro, kemudian dia sabar dalam uji coba perjuangan itu, ya, wahtasaba bithawabi dunal jannah, tapi cita-cita harapannya di dalam karya-karya itu bukan karena ridha Allah dan surga. Ya, mudah-mudahan kita tinggalkan rumah kita dimuliakan oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan kita datang ke rumah Allah ini, Allah memuliakan kita. Amin. Mudah-mudahan kita ngaji walaupun walaupun nggak jadi orang pinter, tapi dengan dikitnya bisa membimbing amal-amal kita, sehingga Allah ridha, dengan amal-amal kita. Fasabara, ya, dengan keilmuan kita bersabar. Ya Allah, Pak, tadi siapa ya? Ada orang yang sakit gigi tadi, siapa ya? Oh iya, ya Allah, sakit gigi. Masya Allah, duit banyak. Kalau Bang Fahmi bilang dokunya nyabak, duit banyak, mau beli apaan? Tapi sakit gigi, lu sakit gigi mau beli makanan apa yang enak? Pecel aja juga udah gak enak dimakan. Alah, ya Allah, Masya Allah, ini baru sakit gigi nih, apalagi yang namanya ada sakit hati. Apa sakit hati itu? Bukan benci dan dengki lagi bahkan, Pak. Sakit hati diantaranya penyakit di dalam hati orang yang maaf lagi, ya, bilang nih. Rusdi Ali dulu dari muda belia, dari kencing belum lempeng. Tahu nggak kencing belum lempeng? Belum gua udah main di masjid, suara gua dulu Masya Allah bangunin orang tiap subuh. Azan saya Masya Allah, apabila saya sudah selesai azan, saya baca selawat, salatu wassalamu alaik, tinggi suara saya, cukup dulu Pak, ya Pak, ya, ya Rasulullah, terus dibilang biarin, lo tahu siapa gue gitu lah. Kalau ada niat karena orang, bukan karena ridha Allah, bukan karena mau membangunkan orang untuk ibadah, bukan karena Allah, maaf cakap, disinilah la yarda, Allah tidak ridha li 'abdihil mu'min idza dhahaba bisayfihi, kalau dia berangkat dalam kehidupan, dia berperang dengan pedangnya, ya, min ahlil ardi, dari penduduk, fasabara, dia sabar, menang, wahtasaba, ya, hitungannya, kalkulasinya, tujuannya bisawabi bil dunal jannah, pengen penghargaan dari manusia, bukan karena ridha dan surga. Mudah-mudahan kita ngaji kemari mendapatkan ridha Allah. Amin. Dengan ridha Allah, insya Allah Allah masukkan kita ke dalam surga nanti. Amin ya Rabbal. Ini maaf cakap tinggi udah nih. Orang kalau udah mengharapkan ridha Allah, mengharapkan surga, udah tinggi, ya. Ngaco deh saya. Masjid sih belum dapat apa nih Pak, dari rumah ke masjid bolak-balik tiap tahun, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal haji. Hebat itu, terus terang aja susah saya urai. Tapi kalau ada orang yang marah kalau tak dipanggil Pak Haji, lu panggil gua Pak Haji dong, ya. Atau dia rusak hajinya itu dengan bermacam-macam. Ini maaf, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Tapi kalau hajinya minta dipanggil orang, minta dihormati orang, maaf cakap,
ada orang yang memprotes saya, maaf ya, lagi-lagi maaf saya. Dia bertanya tapi protesnya kenceng banget Pak, di perkantoran lagi. Ya, dia protes ketika itu pada ruang tanya jawab. Selesai saya gelar materi tanya jawab, dia berdiri dengan angkuhnya. Bapak, nggak panggil ustadz, nggak panggil apa, Bapak. Buat apa itu tulis-tulis nama haji? Haji itu bukan karena untuk dipanggil orang haji. Kenapa nggak dipanggil Bapak sholat? Kenapa nggak dipanggil Bapak zakat? Saya udah berulang kali berangkat haji 2-3 kali, dia bilang berangkat haji. Tapi saya nggak pakai nama saya haji. Buat apa itu pakai? Dia protes saya diam aja. Saya diam aja Pak. Maaf ya Pak ya. Ini pengalaman batin saya. Ini yang begini gue jawab apa jangan, gue balikin apa jangan. Ketika itu maaf cakap. Ya kebetulan saya masih agak muda di tempat yang penuh dengan apa. Kalau orang ini dia salah, dia pejabat di perkantoran. Kalau saya diamin nanti berulang kali dia begitu. Ya Pak. Nanti ada materi-materi yang disampaikan oleh guru-guru yang lain, dia tajam lagi ngomongnya. Saya bilang Bapak maaf cakap, Bapak sudah berapa kali berangkat haji? Saya bilang maaf. Ngomong saya kadang-kadang kalau di perkantoran seperti orang Sumatera Pak. Udah berapa kali Bapak berangkat haji? Sudah 2-3 kali. Oh saya pikir 23 kali. Kalau 23 kali sama dengan saya. Saya sementara ini baru 23. Macam apa kau katanya. Bapak ya, saya juga tidak mengkoreksi tulisan di sini Bapak. Ditulis nama saya dengan haji. Karena sebelum berangkat haji, saya mimpi orang tua saya, ayah saya yang sudah meninggal dunia, datang memeluk saya, ditulisnya di belakang saya dengan Al-Hajj Muhammad Rusdi Ali sebagai alamat mimpi yang benar. Maaf cakap, ya mimpi itu maaf cakap ya, maaf. Kadang-kadang dia menjadi isyarat dalam hal yang benar. Deh panjang ini, ya mimpi. Panjang nanti. Bukan sekedar wahyu, bukan sekedar macam-macam, tapi kadang alamat yang baik datang dalam mimpi dulu. Saya dipeluk oleh bapak saya, ditulis tuh. Jadi Bapak, kalau di situ tadi tulis, itu bukan saya yang tulis. Kalau toh ada orang kampung Melayu nyebut nama saya haji, karena juga memang orang, saya nggak tolak, saya nggak apa. Dan saya balikin, Bapak udah berangkat berapa kali sih? Bapak ngaku-ngaku sudah tepuk dada. Sudah 2 atau 3 kali. Oh, saya pikir 23 kali. Kalau 23 kali sama dengan saya Pak, saya juga 23 kali. Hah, macam apa kau katanya? Man takabbara, siapa orang yang takabur lawan dengan ketakaburannya. Kalau kita orang ya berhadapan dengan orang takabur, kita tawadu. Sabar aja deh, sabar. Makin dia melonjak tinggi. Kalau memang sering ketemu, kalau nggak sering ketemu, patahkan. Dalam ilmu debat, dalam ilmu diskusi, dalam ilmu apa, itu ada perkara-perkara yang begitu. Kita kembali lagi perkara ini. Apa tadi? Apa? Inna apa? Inna Allah Ta'ala la yarda li abdihil mu'min. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ridha kepada hamba-hambanya yang ngaku beriman. Iza, apabila zahaba, dia berangkat bisayfihi, berperang dengan pedangnya, min ahlil ardi, fasobaro, dia bersabar, tang teng tang teng tang teng, dia melihat genangan darah bla 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 bla, wahtasaba, dia berkalkulasi hitungannya bisawabin, dengan apa namanya, balasan dunal jannah, bukan karena ridha Allah, bukan karena untuk masuk surga, tapi kepengen disebut pahlawan. Maaf ya Pak, pengen nggak disebut inti orang min ahlil khair? Cakep nggak?
Tapi juga bukan karena kita mau berbuat baik. Lo panggil gue dong min ahlil khair. Bukan, biarkan saja orang memuji. Karena itu hak dia untuk memanggil kita. Pak, ente panggil Ana Rusdi, cakep gak kira-kira? Rusdi tahu gak? Rusdi itu artinya orang kurus jarang mandi. Rusdi. Pret, gua tonjok lo. Dalam Al-Quran surah Jin tuh yahdi ila rusdi fa'aman nabi. Ya, yahdi ila rusdi, tunjuki jalan aku kepada jalan petunjuk. Rusdi itu jalan petunjuk. Fa'aman nabi, sehingga kami nanti beriman. Berilah keterangan mana halal, mana haram. Ini masjid bukan pos hansip, ini ibadah, ini puasa. Ya, puasalah puasa dengan sunnah Nabi, jangan puasa umpama maaf ada ngasrep, ada ngalong, sampai mati geni. Ya Pak ya. Ini saya dulu kerjaan saya tuh terus terang aja tuh. Ya, udah pernah belum puasa ngasrep? Pak RW, gua 2-3 hari hampir seminggu puasa ngasrep. Puasa makan sih makan tapi nggak begaram. Gimana kira-kira tanpa garam? Gua dulu puasa tapi ngalong. Puasa ngalong. Maaf cakap dulu Pak saya, Pak. Maaf. Pergaulan saya dengan orang-orang yang aliran kebatinnya bla 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 bla. Sudahlah ya Rob. Sampai saya ini nggak mempan bacok dulu. Nggak mempan bacok. Ya Pak ya? Bapak tahu kan? Bapak tahu. Tanya Ustaz Lufi tahu. Gua dibacok gua bu. Tapi maaf cakap, ini bimbingan Allah tahu kan? Ya Allah, berbau kejawen rupanya tempo lalu. Aliran kebatinnya yang macam-macam, puasanya ngasrep, tanpa dengan puasanya gini gitu. Di sini kita kembali. Wahtasaba. Yang kita harapkan adalah bisawabi, ya, ridha Allah. Dengan harapan kita ridha Allah, barulah surga. Baru kita mengharapkan inna nas'aluka ridhaka wal ya Allah, dalam segala hal semua karyaku hablum minallah hablum minan nas. Aku salat benar-benar ke masjid, aku ngaji bla 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 bla, aku malah melintang banjir keringat nyari duit tempat halal. Semua ya Allah mengharapkan ridhamu dan surgamu. Nggak bakal masuk surga kalau nggak dapat ridha Allah. Nggak bisa mendapatkan ridha Allah kalau niat dan amalannya, maaf cakap, tidak terbimbing dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ini wajib ngaji. Kalau nggak ngaji orang ini terus saya di sini nih Pak nih, di halaman ini dulu nih masjid kita. Saya main silat, saya main golok, saya main bacok, saya main macam-macam. Masih muda saya, Bapak tahu tuh. Tapi semua sudah buang. Ilmu kebatinan, ilmu kejawen, ilmu ini, ilmu itu, tetek bengek. Maaf cakap. Puasa saya, alhamdulillah, puasa Senin, Kemis saya, puasa ini saya. Sampai boleh nggak puasa sehari, puasa enggak sehari? Ada nggak yang selang-seling gitu, bekepam? Puasa Nabi? Boleh nggak? Boleh. Tapi untuk mencapai ridha Allah tuh wahtasaba, ya kalkulasinya bisawabi, dengan hitungan dunal jannah, bukan surga, dengan ridha Allah. Nah, masya Allah, naudzubillah, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Enggak, ini tadi hadis yang pertama dibaca, saya bacakan tadi terjemahan di sini, soalnya kayaknya enggak sesuai dengan terjemahannya. Di sini saya bacakannya. Di sini tentang pahala bagi orang yang sabar
ditanya? Tadi kan terjemahannya idza zahaba bil ghaibi, katanya apabila berperang dengan pedangnya. Betul. Di sini terjemahannya dikatakan apabila kekasihnya meninggal. Itu cabang dan nanting kasus. Ya. Kalau saya bilang ketika saya berada di masjid, bukan saya melihat cuma pak pengurus, tapi saya jamaah. Bukan cuma saya lihat jamaah, tapi juga ada Pak RW. Bukan, itu salah satu di antara sekian, ya. Itu benar. Apa yang di sini juga dikatakan, innallaha la yarda bi 'abdil mu'min, Allah tidak ridha terhadap orang beriman idza zahaba, dia berangkat berperang bi sayfihi min ahlir ardi fa sabara, dia bersabar. Berangkat perang dia bersabar. Tadi apa? Tadi lalu dia bersabar dan mengharapkan pada pahala darinya kecuali hanya surga. Terus ininya pertanyaan tadi apa? Kelihatannya dapat betul. Tadi diterjemahkan zahaba bil ini kan apabila berperang dengan pedangnya. Iya. Kalau di sini diartikan kekasihnya yang meninggal. Jadi ada orang yang istilahnya mungkin apabila dia bersabar dengan meninggalnya kekasihnya yang dicintai di bumi. Oh iya. Sofiyah itu adalah kekasih hati, itu keluar juga. Ada bagian dari kekasih hati dalam artian keluarga, anak atau macam-macam. Ada juga dengan artinya, makanya ya, tidak satu kata artinya hanya satu terjemahan. Kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim, apa artinya? Allah kasih sayangnya bagaimana? Allah itu penyanjung, Allah itu bukan pengasih lagi tapi pemberi, Allah itu pengamat. Bismillahirrahmanirrahim itu banyak sekali dia punya. Salah satu di antaranya itu. Jadi tidak mutlak cuma satu, juga bisa dipahami dengan pengertian yang lain sesuai dengan ya warna yang ada di dalamnya, tidak bertolak belakang. Ya, sama aja nggak apa-apa. Dari arti yang tadi di situ, innallaha la yarda, Allah Subhanahu wa taala tidak riba atas orang hambanya iza zahaba, apabila pergi. Di sini wisafihi bisa jadi keluarga ada yang meninggal atau dia berangkat berperang dengan dua, ya Pak, ya, min ahlil ardi fasobaro, dia bersabar dengan satu wafat atau sakit keluarga atau dalam kondisi peperangan yang banyak tantangan. Fasobaro wahtasaba, dia hanya mengharap bisawabi, harapannya adalah dunal jannah. Allah nggak ridho kalau orang begitu. Jadi boleh saja perang itu dalam keluarga, boleh saja perang itu di luar, keluar, sampai dikatakan thalabul halal jihadun, cari uang halal di tempat halal dengan cara halal untuk sandang pangan papan kebutuhan halal rumah tangga, jihad. Ya, jihad. Gimana? Khalas? Gimana? Masih jadi? Kalau kita lihat dari teks hadisnya, ini tentang pahala bagi orang yang sabar. Kalau tadi kan dikatakan orang yang membangga-banggakan gitu kan. Apa? Orang yang bangga dengan ini. Tadi saya sekilas. oh, ya. Bangga tidak bangga, tapi kalau idza zahaba, apabila ada orang yang berangkat, zahaba itu berangkat ya. Artinya berangkat itu juga orang yang bekerja, bukan cuma pergi. Ya. Orang yang berkiprah, berusaha, berupaya dan lain-lain. Ya. Kemudian puncaknya bukan karena surga, karena ridha Allah, itu la yarda. Nah, di sini dikatakan fasabara, di dalam menghadapi perjuangan tadi dia bersabar, kalkulasinya bisawabin dunal jannah,
bukan karena ridha dan surga Allah, itu yang ditolak oleh Allah, itu yang tidak Allah ridha. Oke? Ya. Cakap, jangan sampai salah paham, tanya aja Pak. Ya, kalau salah ucap saya, salah mengerti, atau saya barangkali kurang tandas, ya dikat. Oke? Cukup? Saya ulang lagi, innallaha la yarda, sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak ridha li 'abdihi kepada hambanya. Siapa? Al-mu'min. Idza dhahaba, apabila dia berangkat pergi atau berjuang, ya, bi safihi, keluarga atau dengan non keluarga, ya, di dalam keluarga, min ahlil ardi, dari di permukaan bumi selagi dia hidup, dia bersabar dengan tantangan yang dihadapi, wahtasaba, harapan kalkulasi tingginya, bisawabin, dengan harapan dunal jannah, Allah tidak ridha. Bapak, harapan kemari datang ke masjid apa? Mengharap ridha Allah. Sembahyang begitu juga di luar sholat, sampai dikatakan aqimis sholah li dzikri, tegakkanlah sholat untuk senantiasa ingat kepadaku, ingat hukum Allah, ingat semua tujuannya balik kepada Allah. Apa aqimis sholah? Aqimis sholah fi sholah wa fi kharijis sholah, di dalam sholat dan di luar sholat. Bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lupa ya Allah, enggak. Itu aqimis sholah. Oke. Cukup? Atau kita tambah satu lagi, innallaha ta'ala, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala, la yazlimu, tidak bertindak zalim, al-mu'mina, terhadap orang beriman, hasanatan, yang baik, yu'ta 'alaiha fid dunya, maka dia diberikan balasan, ya, 'alaiha fid dunya. Ya, kalau ada kita berbuat baik, bukan cuma akhirat, bukan cuma surga, ya. In ahsantum ahsantum, kalau kita berbuat baik, kebaikan buat kita. Kebaikan di mana? Hasanah dunia, hasanah akhirat. Fasabara, dia kemudian sabar menghadapi itu semua. Apa? Innallaha ta'ala la yadhlimul mu'min min hasanatin yuta 'alaihi fid dunya. Allah Subhanahu wa taala tidak bertindak zalim, ya, dari kebaikan, yuta 'alaiha fid dunya, akan diberikan balasan di dalam wa yusabu 'alaiha fil akhirah, juga balasan di akhirat. Akhirat tuh awalnya di mana? Awal akhirat di mana? Awal akhirat di mana? Inti tahu tapi bimbang, jangan. Alam barzakh. Alam barzakh ini orang-orang tua kita lagi menikmati ini sebelum masuk surga yang nanti. Alam barzakh sudah ada, yusabu, ya, fid dunya wa yusabu 'alaiha fil akhirah, juga diberikan akhirat. Wa ammal kafir, adapun orang-orang kafir, fayuta bihasanatihi, diberikanlah karena kebaikannya fid dunya, di dunia doang. Orang kafir biar kata kafir, tapi kalau memang dia baik pasti dibalas all, tapi balasannya cuma di dunia. Wah, orang kafir dia baik, dia nyumbang masjid, dia dengan nyumbang apa bla 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 kah, ya kan? Yatim janda, mudah-mudahan nanti masuk surga. Enggak, bakal dibalas apa yang dia sumbangkan kepada fakir miskin masyarakat muslim mungkin cuma di dunia saja, nanti akhiratnya tidak. Ya, itu untuk orang lain. Wa yusabu 'alaihi fil akhirah. Wa ammal kafir, adapun orang kafir, fa yu'ta bihasanatihi, diberikan dari amal baiknya fid dunya, di dunia doang. Hatta idza afdha ila al-akhirah, apabila dia sudah sampai ke negeri akhirat, lam takun lahu hasanatun yu'ta 'alaiha khairan, tidak diberikan balasan akhirat. Umpama ada orang non muslim, mudah-mudahan Allah balas dunia akhirat, nggak ada. Kalau dunia iya, akhirat tidak.
Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang mau tanya lagi silakan. Oke, saya tambah sedikit. Ma madafat wal mu'ammal ghaib walaka sa'ah allati anta fiha. Ada ungkapan ma madafat, apa yang udah lewat ya udah. Apa yang udah lewat ya udah. Kenangan deh tuh. Mudah-mudahan yang udah lewat kebaikan-kebaikan enggak terhapus pahala kita ya. Amin. Kalau yang udah lewat, yang udah tempo lalu, ya kejelekan-kejelekan, kekurangan-kekurangan, dulu kita nggak ke masjid, nggak sembahyang, nggak ngaji, mudah-mudahan Allah ampunin, amin. Ya kan? Ya. Adapun yang akan datang kita nggak tahu. Makanya pakai kata-kata illa ayyasha Allah, pakai insya walaka sa'ah. Milikmu adalah hari ini, mau apa kau? Hari ini. Mau jadi orang baik, baiklah hari ini. Ya itu loh. Ya. Itu klasifikasi hari per hari, bulan per minggu, bulan per bulan. Ya. Kalau saya bilang kalau Anda mau fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah, selagi sekarang di dunia berbuat baiklah. Ya. Jangan nanti kalau udah apa gitu kan, kalau udah umur 60 tahun baru Masya Allah kan wa man lam yusallam yakun la haula wala quwwata illa billah. Lagi-lagi ma madafat wal mu'ammalu ghaib, apa yang udah lewat insyaallah Allah catat amal baik kita, amin. Ya, Allah ampunin, Allah maafin segala kekurangan dan dosa-dosa kita. Wal mu'ammalu ghaib, apa yang bakal datang kita nggak tahu. Pak, tunjuk tangan siapa yang tahu nanti kapan bakal mati sakratul maut, siapa tahu? Gak ada yang tahu kan? Gak ada yang tahu. Ya, maaf deh kalau ngomong nih. Maaf, baik. Pak, jahat dulu deh. Jahat. Ada orang yang jahat, matinya jahat, jelek. Ada orang jelek. Tinggal selangkeh, kata orang betul bilang taubat. Akhirnya matinya husnul khatimah. Ada lagi orang baik. Tinggal selangkeh, meleset, maksiat dan lain-lain. Su'ul khatimah, penutup yang jelek. Naudzubillah. Makanya ya, berjuanglah dalam kehidupan. Man hayya 'ala syai'in mata 'alaih. Orang yang berjuang di dalam kehidupannya selama dia sepanjang dia hidup, ya mata 'alaih. Insyaallah matinya juga dalam keadaan begitu. Amin. Ya, kita cinta masjid, cinta majelis, cinta orang-orang baik, cinta ibadah. Insyaallah nanti mati kita mati husnul khatimah. Amin. Ya, ini bulan Muharram, bla 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 bla. Ya, muliakanlah bulan Muharram dengan kemuliaan-kemuliaan. Ada bini kita, anak kita, tetangga kita, jamaah kita dan lain-lain. Lagi-lagi kita baca Fatihah buat keselamatan kita semua ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca Fatihah sekali lagi ya buat anak-anak kita ini, cucu-cucu kita ini. Ya, tapi lagi-lagi kita kenang. Ya, karena kita sekarang lagi ibadah juga dinikmati oleh orang tua kita, datuk, kakek kita. Insyaallah nanti anak-anak kita ngelanjutin lagi Pak ya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma wa wa'tana bil ijabah.
ya Rabbana ya Rabbana hassil wa balligh maqasidana wa maqasid auladina wa maqasid al-mujahidin fi kulli makan wa zaman yassir umurana wa umurahum wa umurul muslimina amma Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. Maaf kalau agak lebih saya ngomong ya, bayangi wajah ibu, bayangin wajah bapak kita sambil baca Rabbil Firli supaya dekat ya. Rabbil Firli wa liwalidayya warhamhuma Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Lagi saya tekankan, sebelum kita tutup dengan la ilaha illallah, kita tutup pengajian dengan la ilaha. Insyaallah nanti kita tutup umur kita, lagi-lagi tutup umur kita. Apa ketabrakan di jalan, nggak ada anak, nggak ada tetangga, nggak ada jamaah, tapi insya Allah waktu sakratul maut kita dalam kasus apapun kita tetap mengucapkan la ilaha man akhir kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir omongannya, akhir kalam, akhir ucapannya la ilaha illallah, waktu sakratul maut dia mati, surga. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nub'ats insyaallah ta'ala minal aminin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.